Pemirsa, lalu apakah ketidakberesan dalam pesta demokrasi bisa dijawab, bisa diluruskan secara terbuka melalui jalur politik yakni hak angket? Sudah bersama kami politisi PD Perjuangan sekaligus juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus, politisi PAN Gus Pardi Gaus, serta pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama langsung ke Pak Deddy. Pak Deddy, ini hak angket masih wacana, tapi kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Habibur Rahman, ini adalah cari-cari alasan dari pihak yang kalah dalam pemilu. Pak Deddy. Saya kira Bung Habibur Rahman itu kan sebagai legislator mengerti bahwa hak angket itu adalah salah satu hak yang dimiliki oleh yang namanya lembaga legislatif. Itu bukan sesuatu yang salah, itu adalah hak yang konstitusional dan seharusnya tidak usah dipermasalahkan, ya. Kecuali kalau mengada-ada gitu, tiba-tiba mau memakzulkan presiden, nah itu kan aneh gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita, kenapa muncul soal hak angket? Kita melihat pemilu ini sebagai satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Kalau sifatnya adalah pelanggaran-pelanggaran gitu ya, itu ada ranahnya gitu. Ada ranahnya misalnya ngadulah ke Bawaslu, ngadu ke Gakumdu misalnya gitu kan. Lalu misalnya kalau ada kecurangan di TPS, oke, ada PSU dan sebagainya. Nah ini kan kita melihat dari hulu ke hilir bagaimana problem-problem terjadi ya. Kekuasaan dimainkan secara ugal-ugalan. Kita melihat banyak rentetan kejadian ya, dimulai sejak pembegalan konstitusi di MK itu yang nyata-nyata membuktikan akhirnya bahwa ketua MK memang melakukan pelanggaran berat gitu ya, sehingga akhirnya harus dicopot. Pak Deddy, artinya lalu terus kita melihat ya, jika Anda kemudian melihat ada dugaan-dugaan kecurangan ini jauh sebelum hari pencoblosan, kenapa kemudian ini tidak digulirkan sebelum hari pencoblosan? Loh, ini kan akumulatif. Tadi kan saya bilang, ini adalah akumulatif gitu ya. Dari mulai proses pencalonan, penetapan, ya, lalu masa kampanye, lalu pemberian suaranya sendiri hari H, lalu penghitungan, kan gitu nih. Kan panjang sekali rentetannya. Gitu. Jadi tidak bisa hanya dilihat satu. Dan yang disengketakan itu yang hak angket ini bukan dipicu soal hasil pemilu, bukan soal benar bukan soal menang kalah, bukan soal angka-angka. Ini adalah untuk melakukan satu telaah oleh DPR sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menjaga mengawasi pelaksanaan undang-undang, pengelolaan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan, ya, law enforcement. Kan itu yang ingin kita lihat. Jadi ini bukan sengketa pemilu urusannya. Itu kan orang yang nggak ngerti itu yang ngomong gitu. Pak Gus Tidak Pardi, tempatnya di DPR itu bicara soal hasil pemilu. Ini satu tarikan nafas mulai dari awal sampai ujung. Ada banyak hal yang perlu kita verifikasi, ada banyak hal yang harus kita klarifikasi supaya ketika presiden baru dilantik, persoalan-persoalan ini tidak mengganjal, we can move on gitu loh. Tapi kalau ini tidak dibuka, dalam artian tidak diberi kesempatan, dikanalisasi, saya kira ini justru akan menjadi beban bagi siapapun nanti yang akhirnya terpilih gitu. Kita kan harus membantu negara ini membangun peradaban politik yang baik. Jadi jangan negatif gitu loh. Kita ke Pak Gus Pardi, tanggapannya mengenai bergulirnya hak angket, apakah ini memang menjadi solusi yang tepat untuk kemudian mengungkap dugaan kecurangan pemilu? Persoalan bergulirnya hak angket itu boleh-boleh saja, tetapi yang menjadi substansi daripada adanya pengguliran itu apa? Itu yang pertama dulu. Kalau memang Adinda Bang Deddy menyatakan untuk mengevaluasi dan lain sebagainya, saya sebagai Komisi 2 tentu adalah kami Komisi 2 adalah orang yang paling bertanggung jawab nanti untuk mengevaluasi tentang proses pelaksanaan pemilu itu, kalau memang itu yang jadi persoalan. Di berbagai mass media saya mengatakan bahwa substansi apa yang disampaikan oleh Ganjar itu apa.
Kalau persoalan hukum, undang-undang sudah mengatur kepada para paslon, para peserta pemilu untuk melakukan hak-haknya. Terutama kalau ada kecurangan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ranahnya adalah diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan. Tadi juga disampaikan oleh Bang Dedi tadi, juga ada namanya Gakumdu kalau berkaitan dengan masalah etik bicara tentang DKPP, begitu juga tentang hasil, juga silakan ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya mengira sulit rasanya partai-partai, apakah namanya 01 atau 3, untuk melakukan apa yang sedang kita bicarakan ini tentang hak angket. Saya yakin dan percaya tidak akan terjadi hak angket itu walaupun itu digulirkan oleh para kandidat. Yang menentukan itu adalah partai-partai politik, bukan para paslon. Baik. Persoalannya sekarang adalah soliditas juga perlu kita perbincangkan, karena bagaimanapun kita sudah mendapatkan sesuatu kenyataan di mana Pak Presiden sudah mengundang Pak Surya Paloh. Bagaimana ke depan bangsa dan negara ini satu utuh, satu kesatuan, tidak menimbulkan persoalan-persoalan akibat dari pemilu yang sudah kita gelar pada tanggal 14 Februari 2024 itu. Baik, kita ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, bahwa wacana hak angket ini tidak akan terjadi? Ya, gini kan tadi saya bilang, ini bukan mempersoalkan bagaimana pemilu secara teknikal. It's not about that issue, Masku, ya, biar Anda paham. Ini terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan terkait dengan pemilu. Saya mau tanya, apakah pemerintah secara jor-joran membanjiri rakyat dengan sembako, hal yang secara etika kekuasaan bisa kita benarkan atau tidak? Ini kan perlu kita tanya. Mungkin sekarang Anda bergembira karena koalisi Anda mendapat manfaat. Tetapi ke depan, apakah praktek seperti ini boleh kita biarkan? Itu pertama. Yang kedua, ketika kepolisian memanggil-manggil seluruh kepala desa, banyak kepala desa di mana-mana, meminta laporan pertanggungjawaban tanpa pengaduan masyarakat, ini bagi kami adalah bentuk intimidasi. Apakah perilaku ugal-ugalan seperti ini mau kita biarkan pada pemilu-pemilu yang akan datang? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Bukan soal suara siapa dapat berapa, soal Gakumdu, Bawaslu. Kita bicara tentang peradaban politik bangsa ini. Peradaban pemilu kita mau kita apakan? Apakah kita akan biarkan kekuasaan ugal-ugalan begini terus-menerus? Anda sekarang boleh bertepuk tangan. 2019 Anda menjerit. Tidak tahu 2029 seperti apa. Mari kita bicara bangsa ini. Bukan soal siapa presiden, siapa menang kalah. Itulah gunanya hak itu. Kalau Anda di Komisi 2 tidak meributkan ini, sebagai pribadi anggota Dewan Anda tidak peduli karena Anda merasa ada di pihak yang menang, ya bagaimana saya mau bilang? Ini soal peradaban bangsa. Baik, Pak Dedi. Saya akan tanyakan tanggapan ke Mas Refli. Mas Refli, dilihat dari situasi saat ini, apakah memang sudah urgent hak angket ini digulirkan di DPR? Ya, kalau saya memandang urgent ya. Begini, kita harus pahami bahwa ada division of labor. Ada masalah yang bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu. Mekanisme hukum yang ada, Bawaslu, kemudian MK. Tapi ada yang harus diselesaikan melalui jalur politik. Kalau kita bicara tentang good governance, clean government dalam proses penyelenggaraan pemilu, itu kan tidak hanya menyangkut institusi-institusi penyelenggaraan pemilu. Di situ juga ada kekuasaan. Ya, kalau misalnya istana misalnya terlibat dengan politik bansosnya atau menteri-menteri terlibat dalam politiknya, maka kan itu tidak bisa diselesaikan hanya level Bawaslu dan MK saja, tetapi levelnya tentu politik di DPR. Karena itu menurut saya, karena ini adalah pembagian tugas, ya bisa jadi semuanya jalan. Bawaslu pelanggaran administratif jalan, atau pelanggaran pidana pemilu jalan, MK sengketa hasil jalan, tetapi DPR tetap melakukan fungsi pengawasannya dan menjalankan hak angketnya. Jangan lupa, angket itu kan
penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran hukum tentu oleh kekuasaan eksekutif. Nah, itu menurut saya perlu diklarifikasi. Cuma concern saya di sini adalah ini buat Mas Dedi ya, ini kira-kira PDIP ini serius enggak? Soalnya kalau 0301 kan sudah mengatakan kalau PDIP mau jadi leading sebagai partai atau fraksi terbesar, jalan tuh hak angket. Kalau ditambah P3 kan sudah mayoritas tuh di parlemen hari ini 314 lawan 261. Jadi angket sendiri kan cukup 25 orang lebih dari satu fraksi, dan kemudian rapat paripurna pengajuannya dihadiri oleh 50% plus 1 dan 50% plus 1 itu setuju. Baik. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Kalau sudah firm kan jalan hak angket ini. Jadi tidak seperti yang dikatakan tadi. Oke, baik Pak Dedi, tapi tahan dulu jawabannya mengenai apakah kemudian PDIP akan serius mengenai hak angket, apakah kemudian akan menjadi inisiator dari hak angket ini, dan sebetulnya siapa yang dibidik lewat hak angket ini. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.